Jadi kalau kami kita berikan dalam satu hari itu 3 kali. Selamat sore, kembali berjumpa bersama saya di channel YouTube Ternak Berkah Bersama. Untuk video kali ini saya ingin berbagi buat pemirsa peternak domba Indonesia terkait dengan keberhasilan. Salah satu faktor utama adalah bagaimana kita bisa memenuhi terkait dengan kebutuhan pakan ternak. Jadi hal yang menarik dalam peternak domba itu di samping kita harus memiliki ternak atau bibit domba yang unggul, salah satu faktor penting keberhasilan peternak itu juga adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan akan nutrisi yang kita dapat dari pakan. Kalau kami sedikit ingin berbagi di Ternak Berkah Bersama, jadi kita tahu bahwa domba atau kambing itu adalah hewan mamalia, jadi dia herbivora, di mana dia lebih dominan kebutuhan pakannya dipenuhi oleh nutrisi yang terkandung di rerumputan, yaitu hijauan daun. Nah, ini juga saya akan berbagi tips kalau kami di Ternak Berkah Bersama untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Itu salah satunya adalah bagaimana kita juga bisa mencukupi kebutuhan ternak, yaitu dari hijauan. Ya, ini bisa didapat dari rumputan dan lain-lain atau daun-daunan yang tentunya tidak mengandung racun. Berapa porsinya? Kurang lebih porsinya, kalau rumusnya begini pemirsa, kalau berat domba 20 kilo atau misalkan 30 kilo, pokoknya dia kebutuhan nutrisi akan hijauannya itu 10%. Jadi 10% kebutuhan hijauan itu harus dipenuhi. Karena ketika itu kurang, maka pertumbuhan dari si domba atau ternak yang kita rawat pasti akan mengalami penurunan. Selanjutnya adalah juga domba harus dipenuhi juga kebutuhan makanan keringnya. Nah, ini juga makanan ini bisa didapat dari limbah sayuran. Mungkin kita di rumah ada atau di pasar ada, seperti kayak kulit singkong atau mungkin ampas kedelai atau ampas tahu. Ini juga bisa untuk melengkapi kebutuhan nutrisi untuk memenuhi pertumbuhan domba yang kita rawat. Nah, ada pertanyaan, bagusnya berapa sih baiknya dalam memberikan makanan kepada domba dalam satu hari? Jadi kalau kami kita berikan dalam satu hari itu 3 kali, kurang lebih beratnya kebutuhannya itu kalau mau 20 kilo itu sekitar 3 sampai 5 kilo. Dan ini dibagi menjadi 3 ya, menjadi 3 kali pemberian pakan. Jadi 5 kilo untuk setiap satu ekor itu dalam satu hari dibagi 3 kali pemberian pakan. Jadi 3 kali pemberian pakan. Waktu-waktu yang tepat kalau kami itu pemberian pakan untuk pagi itu jam 10 itu kita sudah kasih dia makanan ke kambing. Jadi pada waktu-waktu itu kambing perlu konsumsi makanan. Nah, baiknya kalau pagi ini boleh kita berikan jenis makanan kering, tadi limbah sayur atau apa saja, misalkan contohnya seperti kedelai atau mungkin kangkung atau mungkin ampas tahu dan lain-lain, itu bisa diberikan. Kemudian untuk pemberian pakan kedua, tahap kedua itu jam-jam siang ya. Ini siang agak menjelang sore bagusnya. Ini kurang lebih dari jam 2 sampai jam 3. Nah, ini tahap kedua kita pemberian pakan. Nah, ini boleh kita berikan rerumputan. Jadi hijauan daun, boleh rumputan, boleh daun-daunan apa saja gitu ya, yang biasa kambing makan, yang penting tidak beracun. Nah, setelah itu kemudian untuk pemberian pakan selanjutnya yang ketiga yang teratur itu pada malam hari. Nah, pada malam hari ini sebelum kambing menjelang untuk tidur, dia biasanya maghrib jam 7, jam 8 itu sudah mulai ada tanda-tanda dia minta diberikan pakan kembali. Nah, itu bagusnya pada saat jam 7 atau jam 8 baru kita berikan pakan selanjutnya untuk yang ketiga kalinya. Nah, ini boleh kita berikan hijauan dia sampai kenyang. Jadi harapannya ini pada saat pemberian yang ketiga kambing kenyang, mereka istirahatnya jadi tidurnya jadi lebih nyenyak. Nah, ini akan mempengaruhi pertumbuhan dari ternak itu sendiri. Nah, itu beberapa tip yang mungkin bisa saya bagi ya kalau kami di Ternak Berkah Bersama, khususnya ini buat pemula. Jadi kita tidak hanya sekedar memberikan pakan begitu saja, tapi kita harus perhatikan kebutuhan nutrisi pakannya.
kebutuhan nutrisi pakannya, karena tumbuh kembangnya ternak, gemuk tidaknya itu tergantung dari, di samping kemarin perawatan kandang, kebersihan dan lain-lain, juga adalah nutrisi yang diambil dari pakan yang kita berikan. Nah, makanya ini penting juga. Yang kedua tadi penting untuk waktu-waktu pemberian pakannya, itu juga penting, jadi harus diperhatikan. Jangan kita memberikan pakan ada tidak jelas gitu waktunya, kambing bunyi mungkin kita dianggap lapar dan kita kasih makan. Nah, akhirnya kalau waktu-waktunya kurang pas, mereka malah makannya jadi tidak maksimal. Pokoknya diatur 3 kali, jam-jamnya juga harus tepat, kapan pas waktu kambing ini dia memang betul-betul membutuhkan pakan. Di samping itu tadi yang ketiga adalah pembagian kebutuhan nutrisi pakan itu sendiri. Jadi ada kehijauan daun, mulai rumput dan sebagainya yang bisa kita berikan. Dan juga untuk melengkapi nutrisi yang tidak didapat dari rumput, yaitu makanan keringnya, itu bisa ampas tahu, bisa ampas kedelai, bisa mungkin buntil jagung atau apa saja. Itu biasanya bahan-bahan seperti itu bisa didapat biasanya di pasar-pasar tradisional. Mungkin kalau kita mau beli juga ada. Nah, itu juga salah satu tip yang perlu kita perhatikan untuk menunjang kesuksesan kita di dalam berternak domba atau kambing. Nah, di depan saya ini makanya untuk kebutuhan itu juga saya sudah mengantisipasi ini untuk kebutuhan hijaunya. Di antaranya ini salah satunya, sebenarnya kebutuhan hijau itu banyak. Saya sudah sediakan tanaman odot, ini rumput odot ya. Ini juga untuk kebutuhan hijau daun yang memang salah satu pakan. Saya kira pemirsa sudah tahu semua ya. Jadi di mana-mana mungkin ternak kambing yang punya lahan, paling tidak mereka pasti akan menanam rumput odot seperti ini. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan hijau. Di samping rumput-rumput ya, rumput-rumput liar mungkin yang lain yang ada bisa kita cari di ladang, di sawah-sawah dan sebagainya. Nah, itu juga adalah hijauan daun yang memang atau rumput yang memang dibutuhkan oleh ternak kita. Nah, jadi seperti ini. Jadi gitu pemirsa, untuk tip berbagi tentang bagaimana peternak kambing, khususnya untuk memaksimalkan pertumbuhan kambing itu sendiri. Jadi ingat bahwa kebutuhan nutrisi pakan kambing perlu diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, dan juga ingat waktu-waktu pemberian pakan kambing juga harus dipastikan waktu-waktunya yang pas, karena ketika kita itu tidak jelas, bisa dipastikan ya, kalau pengalaman saya di sini, pertumbuhan kambing pasti akan mengalami kekurangan. Artinya mereka hidup, mereka memang tetap bisa makan, cuman mungkin pertumbuhan seperti mungkin berat badannya kurang meningkat, atau mungkin ini juga bisa berpengaruh pada perkembangbiakan kambing itu sendiri. Jadi ketika kambing kebutuhan nutrisinya, gizinya kurang, kemungkinan itu juga bisa menjadi salah satu faktor kambing tidak bisa berkembang biak. Biasanya kalaupun dia beranak dan sebagainya, karena kesehatan yang kurang, kebutuhan gizinya kurang, biasanya agak kurang bagus untuk pertumbuhannya. Demikian untuk tip dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, silahkan komen. Mungkin kalau ada informasi-informasi video selanjutnya, Anda bisa mendapatkan informasi video-video kami yang terbaru. Terima kasih, salam ternak domba Indonesia, Merdeka.